Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yang paling mahal. Tidak ada kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan ini, yaitu Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk belajar Quran, belajar petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah harta yang paling mulia. Ini harta yang paling bernilai. Ini kenikmatan yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian kita terus berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu al-afu, maafmu dari semua kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, dari semua dosa-dosa yang kami perbuat. Wal-afiyah, dan kami memohon kepadamu kesehatan. Wa na'udzubika min sayyi'il asqam wal amrad. Kami berlindung kepadamu dari sayyi'il asqam, dari penyakit-penyakit yang buruk, penyakit-penyakit yang menular, dan penyakit-penyakit yang berbahaya buat kita. Allahumma, ya Allah, bi anna laka al-asma'ul husna wa sifatul ula. Ya Allah, Engkaulah pemilik nama-nama yang sempurna dalam kebaikan, sifat-sifat yang maha tinggi. Berilah kepada kami kesehatan, sehat hati kita dari penyakit syirik, dari akhlak-akhlak tercela. Sehat tubuh kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang membahayakan kita. Warzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang terkabul. Para jamaah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita masih di tema kemuliaan itu diperoleh dengan ilmu. Kemuliaan diperoleh dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Taubah ayat 122 menyuruh umat Islam, orang-orang yang beriman, untuk apa? Untuk belajar ilmu syar'i. Ini menunjukkan sebuah kemuliaan dari ilmu itu. Makanya Allah secara khusus menyuruh kita untuk belajar ilmu ini. Berarti ilmu ini adalah ilmu yang memiliki kemuliaan. Berarti orang yang belajar adalah orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian Allah mengatakan pula di ayat ini bahwa hendaknya sebagian dari masyarakat ada yang melakukan ini. Berarti ini adalah orang yang paling mulia di antara masyarakat yang ada ini. Kita lihat ayatnya. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun."
Wa ma kanal mu'minu liyanfiru kafah. Tidaklah orang beriman itu semuanya pergi. Semuanya. Tetapi sebagian dari mereka lah, ada sekelompok dari mereka lah yang pergi untuk mempelajari ilmu ini. Yang pergi untuk mempelajari ilmu ini. Lalu setelah dia belajar, dia menemui kaumnya dan masyarakatnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan kepada mereka ilmu yang telah dia pelajari. La'allahum yahdharun, agar mereka menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk apa? Untuk mencari ilmu. Tafaqquh fid din, menjadikan mereka itu memiliki al-fiqh fid din, memiliki al-fiqhu fid din. Al-fiqhu itu al-faham, pemahaman, ilmu. Agar mereka belajar lalu dia memiliki ilmu yang berkaitan dengan al-Islam ini. Setelah dia memilikinya, baru dia mengajarkan kepada masyarakat sekitarnya. Itu tadi jamaah mengandung perintah Allah untuk belajar al-Islam, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia, sehingga Allah sendiri yang menyuruh umatnya untuk mempelajarinya. Menyuruh makhluknya untuk mempelajarinya. Kemudian menunjukkan bahwa orang yang menjalankan perintah Allah ini adalah manusia-manusia yang mulia di sisi Allah. Dan Allah mengatakan di ayat ini bahwa yang melakukan itu adalah sebagian dari masyarakat. Menunjukkan bahwa sebagian inilah orang yang paling hebat, the best. Ya. Kemudian faedah lain dari ayat ini, surat At-Taubah ayat 122, di sini Allah mengatakan liyatafaqahu, agar mereka memahami dan mendalami syariah ini. Lalu ujung ayat ini mengatakan apa itu? Ujung ayatnya ini mengatakan la'allahum yahdharun, agar mereka menghindar diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Berarti hanya orang berilmulah yang bisa menjauhkan dirinya dari semua yang dilarang oleh Allah. Subhanallah. Hanya orang berilmulah yang bisa menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Lihatlah di masyarakat kita jemaah ya, orang yang nggak paham halal haram, nggak ngerti haram. Beritanya diekspos oleh wartawan. Wartawannya juga nggak tahu mana yang haram. Yang penting bagi dia adalah rating dari halaman dia, website dia, nama dia naik di dalam pemberitaan nasional. Dia pula nggak tahu nih wartawan mana yang haram juga nggak tahu. Aib seseorang diumbar, dibuka di tingkat nasional. Na'udzubillah. Dan yang bersangkutan pun ketika beritanya diangkat di media massa, berita dia korupsi, berita dia berzina di hotel ini dan hotel ini karena dia seorang artis, malah bangga, enjoy aja kok dia. Ya, wal'iyadzubillah. Menunjukkan ini benar kata Rasulullah SAW, al-haya'u syu'bah minal iman. Malu itu bagian dari iman. Fada'a minhumul haya' fadalla ala al-jahli bihim. Hilanglah sifat malu pada diri mereka, dan ini menunjukkan bahwa mereka dikuasai oleh kejahilan. Kehinaan, kehancuran, itu tadi di bahasan yang lalu, al-jahlu mautun wa zulmah, kejahilan itu kematian dan kegelapan. Subhanallah ya. Sungguh faedah orang yang berilmu. Dia mampu untuk melakukan apa? Yahdharun. Dia mampu melakukan hadar, berhati-hati, warning atas apa yang bisa menyebabkan dirinya itu sengsara dan binasa.
Wah ini bahaya nih, jangan. Wah ini bisa binasa saya, jangan. Bisa bencana ini, jangan. Wah ini bisikan setan ini, ya'idukumul faqra, ngajak miskin ini setan ini. Wa ya'murukum bil fahsya wal munkar, wah ini nyuruh berbuat keji dan mungkar. Enggak menghindar diri dari apa yang dilarang oleh Allah, karena memang itu adalah sebab kehancuran dan kebinasaan. Dia ngerti itu. Faedah lain yang keenam dari ayat ini apa? Liyatafaqahu, Allah mengatakan liyatafaqahu fid din. Ketika orang itu sudah memiliki al-fiqhu fid din, ketika dia faham berkaitan dengan syariat ini, maka apa? Liyunziru, artinya apa? Dialah orang yang mengajarkan kepada masyarakat. Berarti kalau kita sudah faham tentang din ini, baru ajarkan kepada masyarakat. Jangan model bonek, nggak faham din, tapi keliling dari kampung ke kampung, dari satu masjid ke masjid, padahal dia nggak faham agama, nggak ngerti apa-apa, hanya modal satu kitab namanya Fadhailul A'mal, alias Jamaah Tabligh. Ngerti kagak, ditanya rukun sholat nggak paham, syarat sholat nggak paham, tata cara sholat sesuai syar'i nggak paham, yang ngerti hanyalah fadilah amal dari buku dia Fadhail A'mal itu. Sudah, itu kayak kitab sucinya aja dibawa keliling kemana-mana, ngerti akidah tidak, ngerti tauhid nggak paham, apalagi bicara dalil. Ya, modal penampilan, wal'iyadhu billah, hadha yudil akthar mimma yahtadin nasa. Ini menyesatkan orang lebih dominan daripada menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Ya, wal'iyadhu billah. Jadi al-fiqhu fid din, orang yang tafaqquh fid din, yang faham terhadap syariah, dialah yang berdiri untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Ini satu faedah, yaitu bahwa belajar ilmu syar'i ini secara khusus Allah sendiri yang menyuruh orang beriman untuk mempelajarinya. Menunjukkan ilmu ini mulia, orang yang mempelajarinya adalah manusia-manusia yang mulia di sisi Allah dan di tengah masyarakat. Faedah yang lain, di surat Al-Asr, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi al-asr. Asr ini apa? Umur manusia. Allah kasih kita umur sekian lama. Allah kasih kita waktu. Ya. Kata Imam Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, umur ini kayak modal. Ya, kita dikasih modal oleh si fulan yang punya harta, yang punya uang lah. Nih saya kasih modal, kamu pakai untuk dagang. Oh ya terima kasih Pak, Masya Allah. Juzita khairan wa jazakallahu khairan. Ya, wah kita berterima kasih, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda. Ini saya kasih Anda modal, silahkan Anda berdagang dan berusaha di sana. Oke, terima kasih Pak, dibawa modalnya, uangnya. Ternyata jemaah, ya cerita punya cerita. Ternyata, ya ketika setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun datang yang punya modal, gimana usahanya? Waduh, minta maaf Bapak. Kalau bahasa anak-anak pengajian, afwan ya akhi, minta maaf akhi, apa ini modalnya habis kemarin. Loh, kenapa kok bisa habis? Iya, saya pakai dulu, saya pinjam dulu. Modal habis, barang nggak ada, batas waktunya sudah habis, ya terus mau apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai semasa hidup dulu aku melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diriku. Enggak ada. Wal asri. Demi umur manusia. Manusia menyia-nyiakan modal yang Allah berikan kepada dia.
disia-siakan umurnya. Makanya Allah mengatakan lafi khusrin, sungguh dia berada dalam kerugian. Sungguh dia berada dalam sebuah kerugian. Rugi, umurnya dia sia-siakan kemana? Kemana dipakai? Apa penyebab kerugiannya? Alhaakumut takatsur. Takatsur. Melek mata, merem lagi, al-fulus. Materi dan duit saja yang dipikirin. Ini jemaah, rugi manusia, sudah habis waktunya untuk itu. Lalu siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan seterusnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, andai manusia semuanya mempelajari dan merenungi kandungan dari surat ini, maka surat ini cukup buat pegangan dia sebetulnya. Kenapa? Mereka yang sukses, yang bahagia adalah mereka yang memiliki 4 sifat itu. Iman, amal soleh, saling menasehati, sabar. Yang dimaksud iman itu apa dan apa kaitannya dengan ilmu? Iman di sini adalah ma'rifatul amali, araful haqqi wa saddaqu bihi, yaitu orang-orang yang belajar akan hak kebenaran ini lalu dia membenarkan semua yang dia pelajari. Berarti iman itu sumbernya ilmu. Oh iya dong. Masa iman itu bangun tidur tiba-tiba menjadi orang beriman? Kata mereka ilmu laduni. Imam Syafi'i menjawab, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda berharap sukses, tapi Anda tidak mau melakukan usaha untuk mendapatkan kesuksesan itu. Ketahuilah bung, katanya. Bro, inna safinata la tajri alal yabasi. Perahu itu tidak akan berjalan di daratan, bro, kata Imam Syafi'i begitu. Kita ingin bahagia, kita ingin mendapatkan iman yang kuat, tapi kita tidak mau belajar syar'i. Berarti ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang sukses adalah orang yang belajar Quran, hadis, dan dia membenarkan atas apa yang dia pelajari itu. Makanya hati-hatilah apa yang kita pelajari, karena apa yang kita pelajari itu akan melahirkan sebuah iman, keyakinan. Kalau yang kita pelajari itu salah gimana? Berarti keyakinan dan keimanan dia salah dong, oh pasti. Tapi kalau yang kita pelajari itu adalah al-haqqu, kebenaran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Kalau yang kita pelajari itu adalah al-haqqu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kalau yang kita pelajari itu adalah al-haqqu, yaitu yang dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama, maka inilah al-haqq yang kita pelajari, maka akan lahir iman. Bukan insya Allah lagi, akan melahirkan iman. Pasti jemaah. Berarti dia keluar dari ranah innal insana lafi khusrin. Manusia, dia tidak akan rugi hidupnya. Umurnya dia pakai untuk hal yang sangat menguntungkan buat dia di dunia dan di akhirat. Terus dia mengamalkannya. Terus dia mendakwakannya. Nah, itu tadi pada surat At-Taubah ayat 122. Liyunziru qaumahum. Habis dia mengetahui hak kebenaran, dia sendiri mengamalkannya, baru dia datang untuk ta'limin nas, mengajarkan pada manusia. Tujuan utama adalah baik dirinya maupun manusia. Agar apa? Yahdharun, menghindar diri dari semua yang dilarang oleh Allah. Inilah manusia yang bahagia. Subhanallah ya, subhanallah. Kemudian faedah lagi yang ketiga adalah anna awwala suratin anzalahu Allahu fi kitabihi suratal qalam. Lihat,
wahyu yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Qalam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat. Kemudian Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baca atas nama Rabb kamu. Nah, ini nanti di hari Sabtu besok kajian kita tentang tentang nama Allah, bahasan tentang nama Allah yaitu Ar-Rabb. Apa makna Ar-Rabb di sini? Bacalah atas nama Rabbmu. Nah, berarti kita disuruh apa? Disuruh belajar, disuruh tafaqquh fid din pada wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Yang Allah suruh kepada kita untuk belajar apa? Ma'rifatullah, kenali Allah, kenali keagungan dan kebesaran Allah, kenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena nama Rabb itu sudah terkandung di dalamnya semua makna Asmaul Husna. Kata nama Allah Rabb, nama Rabb dari Asmaul Husna, nama Rabb dari Asmaul Husna itu sudah terkandung di dalamnya semua makna dari Asmaul Husna. Subhanallah. Berarti Allah menyuruh kita di ayat ini untuk belajar tafaqquh fiddin, belajar apa? Mengenal Allah. Dari situ kita akan kenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, wahyu pertama nyuruh belajar. Wahyu pertama nyuruh apa? Nyuruh belajar jamaah. Ya, subhanallah. Subhanallah. Ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa jamaah. Kemudian faedah lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, keutamaan lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu Allah menyebut mensifati penghuni neraka. Apa sifat-sifat penghuni neraka? Pasti di antara kita, pasti semua dari diri kita, pasti semua dari diri kita tidak mau masuk neraka. Orang kafir pun nggak mau masuk neraka. Makanya dianggap sudah kita masuk surganya Bapak. Ya. Tahu bapaknya siapa di situ ya. Ya. Semua orang tak mau masuk neraka. Kecuali orang gila otaknya. Nggak ada. Kita orang Islam yang dikaruniai oleh Allah ad-dinul haq, agama yang paling benar di sisi Allah ini, dan itu harus kita yakini bahwa inilah agama satu-satu yang diridhoi oleh Allah, yang lain adalah kafir, nggak diridhoi oleh Allah. Yakin kita pasti mengharapkan masuk surga nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita. Kita juga ingin bertemu dengan para sahabat keluarga Rasulullah SAW. Allah mensifati penghuni neraka dengan apa? Al-jahlu, yaitu orang-orang yang jahil, tak faham syariah. Allah sebut inilah penghuni neraka. Di mana? Kita lihat di surat Al-Mulk ayat 10 dan 11. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka para penghuni neraka itu mengatakan, andai kami dulu mendengar dan andai kami dulu berfikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Fa'tarafu bidzanbihim fasuqqan li ashabis sa'id. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka layaklah mereka menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Allahu akbar jemaah. Ya, layak mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Lihat jemaah. Andai kami mendengar, ya, lihat surat Jin apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba
yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Kami mendengar Al-Quran, lalu kami faham apa yang terkandung di dalam ayat itu, sehingga kami yakin ini adalah makna ayat-ayat yang menakjubkan, yang mengajak manusia untuk meniti jalan kebenaran menuju kebahagiaan abadi dunia akhirat. Karena kami sudah mendengar dan kami faham makna dan kandungan dari wahyu Allah ini, fa'amanna bih, kami beriman sama Allah. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Sejak saat ini, sejak kami belajar Quran, mendengar ayat-ayat Quran dan memahami maknanya dengan pikiran kita, sejak saat ini kami tidak akan mau berbuat syirik kepada Allah. Ayat ini surat Al-Mulk ayat 10-11 menunjukkan bahwa penghuni neraka itu tak mau mendengar bacaan-bacaan Quran, tak mau mempelajari wahyu Allah, tak mau mempelajari syariah ini, tak mau belajar Quran dan hadis, tak mau mempelajarinya. Dari mana? Dari penyebutan as-sam'u wal aqlu, penyebutan pendengaran dan akal. Ini adalah media untuk mendapatkan sebuah ilmu yang syar'i. Makanya Allah sebut orang-orang seperti ini apa? Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summun bukmun, tuli bisu, umyun buta, fahum la ya'qilun. Ini orang-orang yang gak punya akal, gak mau mendengar, gak mau belajar. Subhanallah ya. Wasafa ahlan nari bil jahli. Allah mensifati penghuni neraka dengan apa? Al-jahlu. Dengan kejahilan. Berarti lawannya apa? Penghuni surga. Itu adalah orang yang memanfaatkan pendengaran, penglihatan, akalnya untuk mempelajari Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dengan seperti yang difahami oleh para salafus saleh, para sahabat. Digunakan untuk itu sehingga dia benar. Makanya hasilnya kata jin tadi apa? Walan nusyrika bi rabbina ahada. Inna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat ini, lalu kita mempelajarinya, semuanya amanna bih. Kami beriman, tunduk, patuh, taat kepada Allah, nggak mau syirik, nggak mau maksiat. Sehingga mereka, orang-orang yang seperti ini, yang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk mempelajari ayat-ayat Allah, lahirlah orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni surga. Allahumma ja'alna minhum. Makanya faedah yang lain adalah hadis Bukhari Muslim yang Allah sebutkan dari hadis yang disebutkan dari hadis Muawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia faham tentang syariat ini. Berarti orang yang belajar syariah adalah orang yang dicintai sama Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang dicintai oleh Allah. Apa? Dijadikan kita orang-orang yang rajin belajar ini. Subhanallah. Berarti tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba itu apa? Allah jadikan dia belajar Quran, belajar sunnah Rasulullah SAW. Seperti layaknya para sahabat salafus saleh dahulu. Subhanallah. Inilah
mereka-mereka yang akan mendapatkan kesuburan. Ya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Turun hujan, tanahnya subur sekali. Akhirnya air hujan itu diserap oleh tanah itu. Dia diserap oleh tanah. Dan akhirnya manusia juga bisa mengambil air, sumber mata air banyak. Manusia bisa minum dengan air yang jernih. Manusia bisa menikmati tanaman-tanaman dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang subur. Menikmati udara dan suasana yang sehat, tanahnya subur dan sebagainya. Inilah orang yang berilmu. Memberikan manfaat buat dirinya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Inilah orang-orang yang dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kebahagiaan. Punya ilmu dan diajarkan kepada masyarakat dan manusia semuanya. Ya, subhanallah. Subhanallah. Apalagi kalau mau kita bicara tentang keutamaan orang yang berilmu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu seperti atas orang yang ahli ibadah seperti aku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Masya Allah, ya. Keutamaan orang yang berilmu seperti aku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah tapi nggak ada ilmunya. Tapi ada orang berilmu, ya ibadah juga pasti dia. Seperti Rasulullah dengan orang yang paling rendah. Luar biasa ini jamaah. Innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu fi bahrihi la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni-penghuni langit dan bumi, sampai pada semut-semut yang ada di dalam lubangnya, sampai ikan hiu yang ada di dalam lautan, itu semuanya akan mendoakan dan membaca sholawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala mithlu, seperti pahala orang-orang yang melakukannya itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya itu. Jadi kalau kita ngajarin orang sholat, ngajarin orang berbuat baik, lalu dia mengamalkan, maka kita mendapatkan pahala dari dakwah, pahala dari ngajarin orang, dan pahala dari apa yang orang itu amalkan. Ketika dia mengamalkan, kita dapat jatah pahalanya. Kenapa? Karena dia faham itu, mengamalkannya lewat kita yang mengajarkannya. Subhanallah, ya. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Makanya la hasada illa fitnatain. Hasad, dengki, iri itu haram, dosa besar. Tapi kalau iri sama orang yang berilmu boleh. Coba aku punya ilmu kayak dia, pasti saya akan bisa dapat pahala yang begitu banyak. Itu boleh sampai seperti itu jemaah, ya. Subhanallah, subhanallah. Ini kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Yabtaghi fihi ilman, siapa yang dalam kehidupannya ini meniti sebuah jalan, lalu dia dalam kehidupannya ini dia terus belajar Quran, hadis, maka dalam perjalanan kehidupannya dia ini Allah mudahkan dia menuju surga. Ya,
Subhanallah, dimudahkan menuju surga, didoain para malaikat, sampai semut-semut doain dia, ikan-ikan di lautan semuanya mendoakan orang yang belajar ilmu syar'i. Allah pun senantiasa memuji dan mencurahkannya. Kurang apa mulianya jemaah? Allah memuji di atas arsy-Nya sana. Para malaikat yang mulai malaikat yang di atas arsy, malaikat yang di arsy, malaikat yang di langit ketujuh, terus ke bawah semuanya berdoa memohon ampun kepada Allah untuk orang yang belajar. Sampai semut-semut itu istighfar untuk orang yang belajar syariah ini. Ikan-ikan yang di lautan semuanya itu yang gak terhingga jumlahnya, jenisnya, semuanya istighfar untuk orang yang belajar. Subhanallah. Karena jalan mereka menuju surga itu gampang. Inilah orang yang belajar jamaah. La ilaha illallah. Adakah kemuliaan yang lebih besar dari ini? Enggak ada jamaah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Para malaikat itu turun meletakkan sayap-sayapnya. Apa? Duduk bersama dengan orang-orang yang belajar ilmu. Yang online mau offline semuanya para malaikat akan duduk bersama dia karena dia lagi nyimak belajar ilmu. Jika teman-teman suka bilang lagi nyimak nih Ustadz, lagi nyimak nih Ustadz gitu ya. Nih lagi nyimak Ustadz, lagi menyimak, berarti malaikat duduk menemani mereka di rumah dan di kamar-kamarnya karena dia lagi belajar ilmu syar'i. Subhanallah. Subhanallah. Jalan hidupnya menuju surga itu gampang. Makanya al-jahlu, kebodohan itu menjadi sebab dia masuk neraka. Di penjelasan yang lalu. Ya. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Semoga kita mendapatkan kemuliaan yang begitu besar dan dahsyat ini jamaah. Man adali waliyan faqad ba'adzantuhu bil harb. Siapa yang menggoda, mengganggu, menyakiti orang-orang yang belajar, faham ilmu ini, berarti saya mengumumkan perang dengan orang-orang yang seperti ini. Dijaga jemaah. Dijaga sama Allah. Para malaikat jaga karena sayapnya diturunin, jaga. Siapa yang dijaga? Orang yang belajar Quran, belajar hadis Rasulullah SAW, belajar sunnah Rasulullah SAW, dijaga oleh Allah. Para malaikat, lewat para malaikatnya, Allah jaga. Para malaikatnya juga menjaga. Didoain. Inilah pewaris para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan ilmu. Dia tidak mewariskan harta. Tapi para nabi dan rasul mewariskan ilmu menuju surga. Dan inilah orang-orang yang mendapatkan warisan yang sangat berharga itu. Makanya mautul alimi musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang gak bisa digantikan. Gak bisa. Karena mereka yang menunjukkan kita jalan menuju surga. Kematian orang alim, ya. Sakit aja orang alim, kita kehilangan ilmu beberapa hari. Ya. Kira kita kehilangan ilmu beberapa hari. Apalagi yang bersangkutan wafat. Nggak bisa diganti dan nggak bisa ditutupi. Karena mereka lah, lewat mereka lah kita mengenal jalan ke surga. Bagaimana caranya menjadi hamba Allah yang mulia. Senantiasa dipuji oleh Allah, didoain para malaikat semuanya, semut, binatang-binatang semuanya, ikan-ikan di laut semuanya mendoakan orang-orang yang seperti ini. Makanya keutamaan orang yang seperti ini seperti Rasulullah dan orang yang paling rendah. Bukan berarti maknanya orang yang belajar ilmu syar'i seperti Rasulullah, bukan. Maksudnya kedudukannya itu tinggi dan orang yang rajin ibadah nggak pakai ilmu itu rendah. Maksudnya itu bukan setara dengan Rasulullah, tidak. Jangan salah paham ya. Wal'iyadzu billah.
Subhanallah, subhanallah. Inilah jamaah keutamaan-keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Dunia mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah wa alimun wa muta'allimun. Dunia ini terlaknat, isinya keburukan, kezaliman, berlomba-lomba mencari dunia, lupa sama Allah, menjadi orang kufur, menjadi orang gelimang, maksiat, syirik, semuanya aduh serem. Serta isinya karena didominasi oleh syaitan, syaitan manusia dan syaitan jin. Kecuali orang-orang yang berzikir dan yang semisalnya, dan orang yang belajar dan mengajarkan ilmu ini. Allah Akbar. Berarti kalau orang mencari dunia tapi dia sambil zikir, sambil ibadah, sambil belajar syariah ini, wah ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya ini jamaah. Ya, subhanallah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Ya, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis siapa dari Anas bin Malik, siapa yang belajar mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah, jihad sampai pulang. Jadi orang yang belajar ilmu syar'i ini jihad jamaah. Jihad dia ini. Orang yang belajar ilmu ini jihad fisabilillah. Jadi jihad ada dua, ada jihad dengan tangan dan kekuatan, power, ada jihad dengan hujjah wal bayan, kata Ibnu Qayyim. Jihad ada dua. Jihad dengan kekuatan fisik, dengan senjata. Yang kedua adalah jihad dengan ilmu. Nah, kita lagi berusaha ingin berada dalam jihad dengan ilmu. Ini jihad dengan ilmu. Jika seseorang wafat sedangkan hidup dan kesehariannya dia belajar dan belajar dan belajar, mengajarkan dan mengajarkan, berarti kehidupannya 24 jam setiap hari itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan jihad fisabilillah. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikan kita seperti termasuk orang-orang ini. Sahabat Ka'ab ibnu Akhbar mengatakan, talibul ilmi kal ghazi ar-rabih fi sabilillah. Orang yang mencari ilmu seperti orang yang berperang dan mendapatkan keuntungan di jalan Allah. Idza ja'al mautu talibal ilmi wa huwa ala hadhil hala mata wa huwa syahid. Sebagian sahabat mengatakan, jika kematian itu tiba, sedangkan dia masih terus mencari ilmu dan dia terus mencari ilmu, maka dia meninggalnya sebagai syahid jamaah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, man talabal ilma faqad ba'a Allah azza wa jal. Siapa yang mencari ilmu, sebetulnya dia menjual dirinya kepada Allah untuk ditukar dengan surga. Subhanallah. Subhanallah. Ini kemuliaan-kemuliaan lagi jamaah. Saya kira sampai di sini ya kelewatan ya, jam 6 jamaah. Inilah hadis-hadis yang saya rangkum ya. Saya lompat-lompat ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakumullah khairan kepada para ikhwah semuanya. Ada Saung Ukhuwah, kemudian ada Mama Alicia, Abu Zukhruf Sari, Nandim. Nah, ini Nandim bertanya di luar tema utang puasa yang bertumpuk di masa lalu karena belum terbayar dengan alasan malas bayar. Apakah harus tetap bayar qadha, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah ba'd. Tahun-tahun dulu pernah meninggalkan puasa. Ya, apakah harus diqadha? Sekarang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mazhab yang pertama mengatakan tetap harus mengqadha walaupun dia berdosa karena dulu meninggalkan puasa karena sengaja.
Nah, berdosanya dia karena meninggalkan puasa dengan sengaja, itu ditutupi dengan taubat. Ditutupi dengan apa? Taubat. Agar Allah mengampuni dosa-dosa dia itu. Kemudian, adapun puasa-puasa yang dia tinggal, karena pada prinsipnya, dalil-dalil prinsipnya adalah siapapun yang tidak berpuasa, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Nah, dari sini, dia tidak berpuasa dengan sengaja, dosa memang. Dan itu dosa besar, makanya dia harus taubat. Puasanya sendiri yang dia tinggalkan, diqadha, diganti di hari yang lain. Ini pendapat para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, karena orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja dan dia tidak menggantinya di tahun itu, maka tidak ada lagi qadha. Tentu pendapat yang lebih tepat, yang pas adalah yang pertama. Dia tetap mengqadha karena itu sebuah prinsip bahwa siapapun yang tak berpuasa, maka dia harus mengqadhanya. Ya. Terus gimana dong? Ya diperkirakan dulu berapa dikira-kira. Allahul Musta'an. Kemudian ada Cahyo. Kemudian ada Herawati Suhartono. Ya, Herawati. Insya Allah. Ya, ada Herawati. Lompat. Jauh banget. Kemudian ada siapa? Ratni. Ratni bertanya. Oh, nah mendoakan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ada Bang Yani, Mona, Bang Ismail, Nelly, Balkis. Barakallahu fik wa fik barakallah. Ada Elia Rosa, ada Nura. Kemudian Ummu Sultan. Nah, ini pertanyaan nih Ummu Sultan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah. Semoga kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Ratni bertanya, bagaimana hukumnya hutang bank untuk perbaikan rumah yang sudah 6 tahun belum lunas karena memang tak ada penghasilan lain selain uang pensiun dari bank yang seutuhnya digunakan untuk bayar hutang itu. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Amma ba'd. Apapun yang terjadi, riba tetap riba. Ya, hutang bank riba. Ya, hutang bank riba jamaah. Ya, hutang bank riba. Terus apa? Harus kita berusaha untuk menjauhkan diri dan menghindar darinya. Kalau kita karyawan di bank, ya resign. Jangan sampai semakin banyak nih darah ngalir di tubuh kita, darah haram, daging numbuh, daging haram. Ayo kita tobat, kita bersihkan darah dan daging kita dari unsur yang haram. Kalau melakukan pembiayaan di bank, apapun bentuk pembiayaannya, ya cepat diselesaikan dan dilunasin. Kalau nggak mampu, karena dulu renovasi rumah, ya sudah cepat dilunasi. Gimana caranya? Caranya apa? Ya bisa jadi Anda menjual rumah itu, kemudian lunasin banknya, lalu sisanya untuk membeli rumah yang lebih kecil lagi umpamanya. Kalau uang pensiun dari bank, ya jangan dipakai karena itu uang haram. Ya, mulailah usaha kecil-kecilan, jualan ini, lebih berkah daripada mengkonsumsi uang haram. Kemudian ada Fernando Zarlos. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Kemudian ada Budi Aditya. Apa hukum muslimah pijat kebugaran atau capek-capek dengan sesama muslim? Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Hukumnya boleh, enggak apa-apa, karena itu memang pengobatan. Kalau memang itu untuk pengobatan, ya, karena badannya butuh untuk itu, pengobatan memang sifatnya tidak ada apa-apa untuk pengobatan, ya, enggak ada masalah. Asal muslimah yang bisa dipercaya. Ya. Kemudian
Fakhri Syarif Nahdi. Ya, ini bertanya Fakhri Syarif Nahdi. Bolehkah sholat tahajud hanya dilakukan sebatas 2 rakaat tambah 3 rakaat sholat witir? Lu nggak ada masalah. Masya Allah, yang penting kita sholat tahajud mau 2 rakaat, mau 4 rakaat. Yang penting tahajudnya jangan 1 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat boleh. Habis itu ditutup dengan witir. Wah, luar biasa ini. Kemudian ada Zainab, kemudian Kusno, Bang Kusno, Barakallahu Fik, kemudian ada Sita. Nah, izin bertanya Ustadz, kalau safar dengan jarak tempuh lebih 85 kilo, apakah sholatnya berlaku jamak maksudnya ya? Iya. Ya, apalagi sudah lebih dari 85 kilo ya, sudah berlaku jamak. Boleh dia menjamak, boleh dia mengqashar sholat yang 4 rakaat. Kalau qashar itu kan khusus yang 4 rakaat ya. Yang 4 jadi 2. Nah, tapi kalau 3 tetap 3, apalagi 2 ya tetap 2. Ada Sita Wardani. Oh, sudah tadi ya. Sita. Oh, ini 2 soal ini. Iya, kalau iya berlaku berapa hari dan apakah hanya berdiam diri di rumah saja? Yang penting niat dia adalah niat safar dan tidak ada keinginan untuk menetap di situ, hanya berlibur saja. Ya, tentu kalau dia mau sholat pada waktunya lebih afdal, apalagi laki-laki ya. Lebih baik dia kalau sudah stay di satu tempat, lebih baik dia ikut sholat berjamaah di masjid yang terdekat untuk mendapatkan kemuliaan sholat berjamaah. Kemudian ada Melani Ummu Punta. Tahun 2008 umrah tanpa mahram karena kedua orang tua sudah wafat, belum menikah dan itu saya belum hijrah. Apakah umrah saya sah? Ya berdoa aja semoga umrahnya sah dan jangan suudzon berprasangka buruk. Karena memang haji atau umrah tanpa mahram dibolehkan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i dengan ketentuan apa? Itu haji yang pertama, itu umrah yang pertama. Kemudian dia tidak memiliki biaya untuk memberangkatkan mahram dia, biayanya cukup cuma 1 orang saja, ditemani oleh orang-orang yang bisa dipercaya, travel agent bisa dipercaya. Ini dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Kemudian Budi, di kampung ada imam, bacaan sholat sering terpotong-potong, salah satunya bacaan takbiratul ihram, Allah, berhenti 3 detik lalu akbar. Ya nggak apa-apa lah, mungkin karena sudah tua lah, Allahu akbar gitu ya, nggak apa-apa lah, nggak ada masalah. Kemudian sujud sahwi dilaksanakan ya bismillah alhamdulillah ba'd. Sujud sahwi itu karena kekurangan atau kelebihan ya, kurang seperti lupa tasyahud awal, biasanya kan gitu kan, lupa tasyahud awal, atau kurang rokaat ya, dia salam pada zuhur rakaat ketiga, bisalam, iya kurang 1 rakaat, dan dia berdiri melanjutkan 1 rakaat lagi. Ya, ini kekurangan namanya. Maka sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Tapi kalau kelebihan, lebih, dia sholat 4 rakaat seharusnya, tapi dia sholat 5 rakaat lebih, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia sujud sahwi 2 kali. Ya, sujud, bangun, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu secara ringkasnya ini. Ada Delsi, ya, setiap kalimat, bolehkah kita setiap kalimat saat berzikir pagi kita baca artinya? Nggak perlu lah. Ya, nggak perlu kita membaca artinya, langsung aja berzikir. Kan sudah paham artinya. Jadi
langsung aja baca zikirnya. Untuk mempelajari maknanya dan sebagainya itu di momen yang berbeda. Kemudian ada Ibu Endang. Ada Ibu Endang, ada Ibu Siti, ada Fazlul, ada Ibu Ida, Isnel. Ini ada sedikit banyak. Jangan lupa memberi makan orang miskin. Masya Allah, barakallahu fiqh. Ada Ibu Sri, ada Ibu Erni, ada kayu putih. Apa ini kayu putih ini? Apakah rumah warisan orang tua yang akan dijual dan dibagi dikenakan zakat? Tidak, nggak kena zakat. Ya, warisan itu tidak terkena zakat kecuali sudah dibagi. Saya sudah terima, saudara saya terima, kakak saya, adik saya sudah terima, sudah pindah ke tangan saya, barulah itu terkena zakat pada masing-masingnya. Kemudian ada Hamida, kemudian ada Abu Zukhruf. Nah, ini yang terakhir nih. Masih banyak. Ada Abu Zukhruf. Menggunakan apakah bentuk kebohongan jika kita menggunakan kalimat yang mengandung hiperbola, misalnya mata si fulan hijau kalau lihat duit? Tidak, itu bukan sebuah kebohongan. Itu hanya bahasa, penggunaan gaya bahasanya saja. Ya. Kemudian apakah hanya manusia yang menuntut ilmu dibandingkan makhluk yang lain? Apa ini? Hanya manusia yang menuntut ilmu dibandingkan makhluk Allah yang lain. Maksudnya apa ini? Saya nggak paham. Ya, kemudian ada Ibu Dian, ada Ani, kemudian ada Al-Fatah di sini. Ustadz, apakah uang hasil tanah yang disewakan untuk tower seluler dan uang tersebut akan digunakan untuk membangun rumah wajib kena zakat? Nah, kalau tanahnya disewakan, yang kena zakat adalah nilai sewanya itu. Punya tanah disewakan, yang nyewa ya siapa aja, seluler kayak atau tahu apalah, pokoknya disewain. Nah, nilai sewanya ini yang terkena zakat. Gimana cara, berapa disewa? Berapa tanahnya disewa? 100 juta umpamanya. Atau nggak sampai 50 juta. Ya udah masuk ke rekening Anda, digabung dengan uang Anda di tabungan ada berapa, digabung semuanya dengan itu. Punya simpanan emas, digabung dengan nilai simpanan emas, totalnya sampai nisab nggak? Totalnya sampai nisab, keluarkan kalau sudah lewat 1 tahun. Kemudian ada Aisar. Ustadz, semoga Ustadz dan pengikut halaqah ini pengikut, jangan bahasanya pengikut ya, yang belajar bersama kita di sini mendapatkan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Infak dan zakat dianjurkan akan menambah harta dan keberkahan hidup. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Kemudian ada kalau sholat Jumat kita lagi di kereta, misalnya kita ganti dengan sholat zuhur. Oh iya dong, kan nggak bisa sholat Jumatan karena musafir. Jadi diganti dengan, bukan diganti, dia melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Ya kalau dia musafir boleh dia melakukan jamak zuhur dengan asar, dilakukan 2 rakaat boleh, nggak apa-apa. Ya, kemudian ada Yeni, ya, mendengar kalau ada seseorang yang mengaji, para jamaah suka berkata Allah ketika setiap koreksi. Nah, ini kebiasaan orang-orang sufi. Ya tidak, ya kita kalau ada orang mengaji, apa petunjuk Al-Quran? Allah berfirman, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنْصِتُوا la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca, diem, jangan berisik, Allah berisik begitu. Itu orang-orang tasawuf sufi. Jangan. Itu amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Justru bertolak belakang dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran sendiri. Kalau Quran dibacakan, dengerin, renungkan maknanya, resapi kandungannya. Jangan berisik begitu malah. Kemudian di Saung Ukhuwah bertanya, mohon nasihatnya bagaimana menghadapi suami yang marah-marah bila anak-anak diajarin ngaji, diajarin agama Islam. Ya Masya Allah, barakallahu fiik. Ada, kata para ulama, ada orang-orang yang gak boleh kita ladenin.
orang jahil nggak usah diladenin. Ada orang jahil yang mendebat Anda, orang jahil yang ngajak dialog atau berdebat dengan Anda masalah din, atau komplain sama Anda masalah din. Dia ini jahil, nggak ngerti dalil, dan ini yang paling banyak di masyarakat. Nggak usah diladenin. Ngadenin orang jahil, kita ikut-ikutan jahil. Yang kedua, ngeladenin orang marah. Orang marah kok diladenin? Dia kan akalnya lagi hilang. Ya, makanya kalau ada suaminya marah-marah, jangan diladenin ibu, diem aja. Diemin, walaupun dia yang salah, Anda benar, diemin dulu. Tapi ini karena itu bukan waktunya untuk menjawab. Dan bukan waktunya untuk meluruskan. Apapun yang kita ucapkan, walaupun itu benar 100%, karena dia jahil dan marah, tetap dianggap salah sama dia. Sing waras ngalah, kata orang Jawa Timur. Ya. Sing waras ngalah. Udah diem aja dulu. Nanti kalau dia mulai waras, sehat, mulai reda emosinya, baru Anda ngomong baik-baik sama dia. Ya, barakallahu fiq. Terima kasih kepada semuanya, para ikhwah semuanya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya, jazakumullahu khairan. Ini terakhir ini saung ukhwah. Apakah boleh istri menyarankan suami nggak usah pulang tiap hari karena jarak kerja rumah jauh, dan kalau di rumah suka merokok, main gitar, dan lihat sama anak-anak? Ya nggak ada masalah. Istri lebih tahu mana yang maslahat buat keluarganya. Ya, mana yang maslahat buat keluarganya. Istrinya yang lebih tahu. Tidak ada masalah itu. Dan berarti istrinya ridho dengan kondisi itu, tidak ada masalah. Ridho dengan jarak jauh gitu ya, maksud saya, tidak ada masalah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.